Hari ini I want to welcome our speaker for today dari pastoral team, salah satu leader di Taylor's University. Let's give an amazing applause untuk Christopher Himawan. Semangat Christopher, Pastor Himawan. Silakan. Oke, halo guys. Selamat siang semuanya. Yang semangat buat dengerin firman Tuhan katakan saya. Belum semuanya katakan saya. Oke, boleh kembali duduk. Oke teman-teman, jadi hari ini izinkan aku untuk membawakan sharing. Jadi aku mau introduce sedikit. Nama aku Christopher Himawan. Saat ini aku kuliah di Taylor's, aku ambil jurusan culinary. Dan puji Tuhannya aku bisa dikasih kesempatan melayani di pastoral team dan di vokal juga. Thank you buat Koed, Cishen, seluruh tim pastoral buat izinin aku sharing pada hari ini. Jadi aku mau buka sharing aku dengan sebuah pertanyaan. How many of you have ever felt you are ready to quit? Aku rasa kayaknya it's normal things ya. Kita semua pernah ngerasain yang namanya mau quit. Jadi aku mau buka dengan sebuah kisah aku. Asik, kisah ya. Jadi aku mau bikin story. Jadi Agustus tahun lalu aku internship di hotel, one of the 5-star hotel di Kuala Lumpur. Aku tidak akan menyebut nama hotelnya. Tapi di sana tuh aku kuliah culinary, aku kuliah chef. It's very hard. Industri ini tuh sangat berat gitu. Oh mungkin kelihatannya kayak, wih chef ya, enak banget ya, kerjanya masak. Tapi nggak ada yang tahu, jarang banget yang tahu pain-nya yang ada di dalam. Mungkin Joel, mungkin Natania yang kuliah culinary mungkin tahu ya. Tapi di situ aku mengalami struggle. Di 2 bulan pertama aku enjoy. Walaupun kitchennya tuh ya dibully. Becus gak sih lu masaknya? Becus gak sih lu kerjanya? Tapi aku tahan. When aku pindah ke kitchen yang lain, kitchen yang mungkin orang-orang tuh bilang easy lah, gampang lah. Tapi di situ titik dimana aku breakdown. Aku kayak kok gak kuat. Aku nangis, jujurly aku nangis. Kayak, should I quit my internship? Tapi aku ingat, kayak kalau gue quit, gue akan extend lagi ya di Malai ya, sampai Desember ya. Jadi I don't want gitu ya, aku tidak mau mengextend. Bukannya gak mau extend di Malai, tapi gak mau extend internshipnya lagi gitu. Tapi, puji Tuhannya aku selesain sampai akhir. Dan puji Tuhannya dapat nilai internship juga bagus. Tapi kalau teman-teman merasa pengen nyerah, ingat, Tuhan kita Yesus juga pernah ngalami situasi yang ingin quit juga. Because He's been there. Tema bulanan kita pada bulan ini adalah been there. Dimana Tuhan Yesus pernah ada di posisi kita. Dia mengerti perasaan kita yang kita alami sekarang. Karena dia pernah di sana. Gitu. Dan aku mau nanya, siapa sih teman-teman di sini yang mau punya hidup penuh dengan pain, disappointment, uncertainties, failure? Ada nggak yang mau? Gak ada dong. Gak ada yang mau ngalamin hal-hal kegagalan. Hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Aku pun sendiri juga gak mau. Tapi di dalam kehidupan, yang namanya hardship, obstacle, struggle, pain, disappointment, uncertainties, failure, itu tuh sebuah hal yang normal. Bener gak? Kita menghadapi itu setiap hari. Yang namanya struggle itu kita hadapin setiap hari. Itu udah dari zaman dulu, dari awal mulanya Adam dan Hawa sampai zaman kita sekarang tuh namanya struggle tuh ada. If you wanna be the top of the class, it's gonna be hard. Bener gak? If you wanna be businessman, kayak teman aku Zivan yang keren banget. Sekarang punya toko matcha di mana di Burger Lab. Dulu dia buka matcha di mobil sampai diusir-usirin sama apa sih? PDMC ya, MBSJ. Pasti susah kan, Zivan dulu buka stall di belakang pindah-pindah. It's gonna be hard. Kalian mau jadi HOD di organisasi, di PPI atau organisasi yang lain. It's gonna be hard. Jadi leader, jadi youth pastor, bener gak Sky? Susah gak? It's gonna be hard. Jadi anak pastor, JJ, it's gonna be hard. Kevin Kelapong, it's gonna be hard. Aku pun juga merasakan hardnya jadi anak pastor ya. Jadi pastor, bener gak Koed? Apakah ada Koed? Pasti susah banget. It's all gonna be hard. Dan satu lagi, jadi followers of Christ. It's gonna be very hard. Kita harus mikul namanya salib. Kita harus mikul, menyangkal diri.
Because anything worth doing is going to be hard. Gak ada sesuatu yang besar, jalannya singkat, jalannya mudah. Tapi aku yakin di sini kita sebagai anak Tuhan, kita bisa melewati. Kita gak nyerah di tengah jalan. So hari ini pesan aku ingin bicara khususnya buat teman-teman di sini yang lagi ada dalam situasi kalian ingin menyerah dari sesuatu apa yang di dalam kehidupan kalian yang kalian jalanin. Jadi hari ini kita mau belajar cerita dari Yesus kita dan salah satu muridnya yang keren banget namanya Petrus. Tentang apa yang harus kita lakukan waktu kita ingin menyerah. Jadi judul khotbah aku hari ini adalah Is Ready to Quit. Sama-sama katakan ready to quit. Belum semuanya. Sama-sama katakan ready to quit. Oke, jadi aku akan mulai sharing aku. Izinkan aku untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih atas hari ini Tuhan kami bisa berkumpul. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bisa sama-sama beribadah Tuhan. Kami sama-sama mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang pakai hati kami Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Biar hati kami Tuhan Engkau sentuh. Engkau jamah hati kami Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, kiranya bisa tertanam di hati kami dan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pakai telinga kami Tuhan untuk kami mendengar Tuhan, dan pakai hati kami Tuhan untuk menerima dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, kita akan start dari ceritanya. Di sini semua tahu Peter? Pasti tahu dong, murid Tuhan Yesus Petrus. Dia adalah murid yang paling terkenal di antara 12 muridnya. Dan dia yang paling sering termention di dalam Alkitab ketimbang teman-teman yang lain, ketimbang 11 teman yang lain. Dan dia tuh orang yang ditemuin Yesus waktu menjala ikan. Jadi profesi dia adalah sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah nelayan. Dia adalah nelayan di Danau Galilea. Jadi danau itu is very big dan banyak ikan yang ditangkap di sana gitu. Jadi Peter dan ada dua lagi, Yakobus dan Yohanes, ada di sana juga bersama-sama dengan dia. Dan he's a very great guy, very great man. Dia murid yang hebat. Dia yang punya iman yang berjalan di atas air. Waktu kalian tahu dong cerita Tuhan Yesus berjalan di atas air, Yesus nyamperin dia, terus tiba-tiba imannya goyah. Tapi dia bisa berjalan di atas air. Dua orang yang bisa berjalan di atas air tuh, Tuhan Yesus dan Petrus. Dia juga yang penginjil, membuat kurang lebih 3.000 orang bertobat di periode Pentakosta pertama. Kita bisa ngelihat dari dua cerita ini, he's very great person, hebat banget. Tapi sebelum dia menjadi orang hebat, sebelum dia menjadi murid yang terkenal, sebelum dia dimention sana, dimention sini di Alkitab, dia juga orang yang banyak gagalnya. Benar nggak? Semua orang yang menjadi orang hebat, gagalnya pasti banyak. Dia akan melewati proses kegagalan dulu. Dan itu yang Petrus alamin. Let's talk about the failure of the Peter. Ada satu waktu Yesus lagi barengan sama murid-muridnya. Kalau nggak salah di Bukit Zaitun, if I'm not mistaken. Tiba-tiba Yesus tuh tanya sama ke-12 muridnya. Dia nanya, menurut lu pada ya, gue tuh siapa sih? Kalau kita pakai bahasa zaman sekarang ya. Menurut lu siapa sih? Menurut lu pada gue siapa sih? Tanya tuh 12 murid. Ada yang bilang Tuhan tuh Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Elia. Ada yang bilang Yeremia atau nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama. Tapi Petrus, waktu itu namanya masih Simon. Dia jawab dengan PD-nya. Kayak, gue jawab nih. Kayak gue tahu nih. Kayak teman-teman gue salah deh ngomongnya. Gue tahu nih jawabannya. Dan dia jawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. And then after that, setelah Petrus dengan gagahnya bilang seperti itu, Yesus bilang, mari kita baca di Matius 16 ayat 17 sampai 19. Oke, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Keren banget gak sih? Kayak di satu momen yang Peter, dia pede dan dia jawab, Tuhan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus langsung bilang di ayat 16-nya. Boleh balik ke 16-nya? Berbahagialah engkau Simon Binius. Jadi sebelum nama Peter, nama dia adalah Simon. Dan dia bilang, bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tuhan Yesus, Sang Pencipta kita. Dan di ayat 17, nama Simon berubah jadi nama Peter. Aku mau berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, nama Petrus itu artinya rock, batu karang. Dia very firm, very tough person. Dan dia juga langsung dapat otoritas langsung dari Tuhan. Bilang, kamu dapat kunci kerajaan surga. Tapi kayak, pasti dari itu dia seneng banget dong. Dia kayak asik, nama gue diganti jadi Petrus. I am the rock. Gue batu karang, very tough. Tapi nggak lama setelah itu, di Matius 16 ayat 21 sampai 23, kita baca bareng-bareng di 21 sama-sama. 1, 2, 3. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini konteksnya adalah Yesus tahu dia harus pergi ke Yerusalem dan dia harus mengalami penderitaan karena dia tahu dia harus disalib. Dan dia harus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Yesus tahu dia harus bangkit gitu. Let's next di ayat kedua-dua. Ayat yang kedua-dua. Sorry. Kemudian Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Hal ini tidak akan pernah terjadi padamu. Yuk kita sama-sama baca ayat yang terakhir. Akan tetapi Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, enyahlah dari hadapanku, hai setan. Kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, dari manusia. Wow, kayak abis, bayangin gak sih, kalian pernah gak sih kayak dipuji dosen kalian kayak, wih keren juga ya project lu ya, keren juga ya kayak proposal untuk ngerjain project ini, kayak wih keren banget, terus tiba-tiba gak lama setelah itu, project lu di reject gitu. Lu ngerjain project lain tiba-tiba, jelek banget, gagal banget nih, kemarin bagus, sekarang jelek banget. Pasti ada gak sih ngerasain kayak kalian tuh down gitu loh. Dan itu Petrus ngalamin itu, dia udah pede. Yes, gue jawab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Mesias, gue dapat nama baru, dikasih kunci kerajaan surga. Gue juga mau dikasih kunci kerajaan surga. Siapa yang gak mau? Mau lah semuanya masuk surga jalur VIP bro. Ya kan, semuanya pasti mau lah. Tukeran aja kali sama Petrus ya. Tapi waktu Tuhan Yesus humble dia sampai bilang gitu, enyahlah dari hadapanku, hai setan. Bayangin, dia bilang, woi setan lu gitu. Kayak lu kayak, keren banget ya sekarang jadi youth pastor ya, keren banget. Woi setan gitu kan, pasti ngerasa terluka gak sih? Kayak hati kecil mungilnya Petrus tuh kayak merasa, gue gagal bro, kayak nama gue udah dijadiin Petrus, dapat kerajaan sorga loh, bukan kerajaan neraka bro. Terus kayak tiba-tiba dikatain setan. Jadi the point that ini reminder buat kita di saat kita ada di posisi paling atas. Aku rasa kita semua is very confident gitu ya. Kalau tadi Koet waktu doain aku confident, ada yakin iman gitu. Confidence itu perlu di dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala hal kita harus pede. Kalau nggak pede kita nggak akan melangkah. Jadi waktu kita ada di atas, be careful. Dipuji sama lecturer kita, dipuji bos kita kalau ada yang udah kerja, dipuji leader kita yang di gereja maupun di dalam organisasi. Sometimes kita tuh lupa bahwa pujian itu tuh bukan segalanya. Kadang tuh kita jadi tenggelam, terbang, nggak dapat, kayak
Kayak aku tenggelam, aku terbang bro gitu kan. Kalau aku sih suka ya dipuji, kayak puji aku terus dong. Nggak lah, bercanda. Jadi kalau kalian sering ada di posisi kalian dipuji, kalian bilang, keren banget ya bro hari ini nyanyinya ya. Keren banget lu main musiknya bro. Kayak, hari ini lu main futsalnya jago ya, ngegolin 10 gol ya. Itu jadikan kayak, ya terima kasih. Saya akan melakukan yang, walaupun hari ini bagus, gue akan melakukan yang lebih baik lagi setelahnya. Jangan kayak, hari ini nyanyinya bagus. Emang. Jangan main musik, jago ya. Main gitarnya, bagus sih gitarnya. Emang. Jangan gitu. Kita tuh stay humble. Itu adalah langkah dari awal kegagalan kita. Just say thank you. Dan jangan tenggelam di pujian itu. Waktu kita ada di atas, ingat. Yang membawa kita ke atas itu hasil usaha kita. Kita udah gagal naik ke atas. Dan jangan sampai lupa, we have to terus naik. Ya kan, di ulangan 28 ayat berapa aku lupa. Kita harus terus naik dan bukan turun. Kita harus perhatikan jejak-jejak langkah-langkah kita ke depan. Dan aku masuk ke second failure of Peter. Kegagalan apa sih yang Petrus alamin lagi? Dan di sini tuh nggak lama setelah di Bukit Zaitun, Yesus itu pergi berdoa ke Taman Getsemani. Dia ajak Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, 3 murid itu. Yesus kasih satu simple task buat mereka bertiga. Dibilang, berjaga-jagalah. Wih, jelas kan? Berjaga-jagalah. Jangan tidur. Jaga-jaga, woi. Jangan lu tidur ya. Ingat ya, jangan tidur. Ya, Kev, jangan tidur ya, Kev ya. Jaga-jaga ya. Kalau ngantuk, buka mata. Suruh Joel tiupin matanya. Pokoknya yang penting lu bertiga cari cara pokoknya jangan tidur. Gue mau berdoa, lu berjaga-jaga. Karena kalau mungkin gak lama setelah ini gue ditangkap gitu loh. Jadi pokoknya intinya berjaga-jaga jangan tidur. It's very simple kan. Tapi gue yakin kayaknya kita semua ngantukan ya di sini ya. Kayak gue juga kalau mungkin di posisi mereka juga ngantuk. But guess what? Peter was sleeping. Dia tidur. Iya sih, gue mungkin kalau reflect lagi, gue mungkin sama kayak Peter ya. Gue kayak bakal gitu. Itu mungkin di Taman Getsemani, gue puji Tuhan gue pernah ke Taman Getsemani dan itu isinya batu-batu gitu, pohon dan batu-batu. Mungkin kalau udah ngantuk, batu tuh rasanya kayak kasur yang empuk banget gitu ya, yang ada spraynya, ada selimutnya. Dan di situ ada ayatnya di Mark 14 verse 37. Setelah Yesus berdoa, dia balik ke tempat Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Then he returned and found the disciples asleep. He said to Peter, Simon, are you asleep? Couldn't you watch with me even 1 hour? Ini ada yang menarik banget waktu aku baca ayat ini. Dibilang di sini. He said to Peter, Simon. Ingat gak tadi aku bilang nama Petrus itu dulunya Simon. Loh, kok dipanggil Simon lagi? Aku kan namanya udah Petrus. I'm Peter. I'm not Simon. Terus kayak mungkin di saat itu Petrus kayak, woi bro, perasaan kemarin nama gue udah Simon. Kok jadi, kemarin nama gue udah Petrus. Kok jadi dipanggil Simon lagi? Pasti kita pernah ngerasain gak sih kayak namanya kita udah dikasih jabatan yang baru, udah dikasih title yang besar, malah dipanggilnya title yang malah kita nggak ada title apa-apa. Gitu loh. Kayak kamu dibilang, wih, Sky the Great. Terus tiba-tiba kayak, Sky the sequel. Kan apa? Udah Sky the Great terus tiba-tiba besokannya Sky the sequel. Itu kan nggak kayak menurunkan ego kita, menurunkan dignity kita banget. Yes, nama dia Peter, artinya batu karang. And yes, he sleep like a rock. Di saat itu, dia benar-benar menyatu dengan batu kayak, dia kayak, sama Yohanes mungkin kayak nyender-nyenderan, kanan kiri. Padahal itu satu simple task yang Tuhan kasih. Berjaga-jagalah dan jangan tidur. He sleep like a rock. Sering banget di kehidupan kita tuh kita dapat satu simple task tapi kita gagal. Contohnya,
Nih mungkin banyak yang relate ya. Gue pernah ada di satu grup project deh, kalau nggak salah, I forget, kayaknya community service deh. Terus kita kan ada report nih, gue tuh bukan free rider ya by the way ya. Pokoknya ini gue kerjain juga lah. Terus gue dapat yang kayak tugas ngumpulin. Kalau kumpul ya hari Senin jam segini nih. And you know what? I was sleeping. And sebenarnya recently aku melakukan hal yang sama Ko Juan. Kita meeting ya bro ya, 8.30. Siap. 8:47 I woke up. Itu kan simple thing, kita mau meeting. Misalkan Ko David, halo HODs, jangan lupa ya masukin jatuh di Notion. Ya lupa semuanya. Sampai kayak, mana nih jadwalnya nih. Yang paling simpel lagi, disuruh datang on time. Kita telat. Ibadah, jam 2.05 datang. 2.30 datang. Datang pas lagi, terimalah berkat Tuhan. Itu simple thing. Ya nggak? Simple thing banget. Nyuci baju. Hari ini nyuci baju. Ya ditunggu sampai 2 minggu lagi. Apa nggak apek tuh kamar. Kayak we feel like Peter dikasih simple task malah gagal. Nggak sekali. Malah sering. Ya nggak? Kayak why we do that? Kenapa simple task itu yang gak pernah kita selalu jaga gitu loh? Karena kita nggak punya keinginan untuk berhasil. Kita nggak punya keinginan untuk melakukan hal dengan benar. That's the failure of Peter. Dan ini failure terakhir yang paling gong dari Petrus ya. Kegagalan terakhir adalah waktu Yesus pernah bilang ke murid-muridnya, ke 12 of them. Dia bilang kalau semua murid-muridnya bakal ninggalin dia. But guess what? Di Peter yang si drog itu tuh, says, gue gak bakal ninggalin Yesus. After that, Yesus bilang, kalau dia, Petrus, sini. Sambil gini. Lu tuh nanti sebelum air berkokok, lu bakal nyangkal gue 3 kali bro. Terus kayak Petrus kayak, enggak. No bro, gue tidak akan melakukan seperti itu. Dan di saat Yesus ditangkap, saat Yesus diadilin, Yesus kan Petrus sneaking out gitu. Ditanya, lu kenal Yesus ya? Enggak, 3 kali dia melakukan itu. Waktu ayam berkokok, that prediction was very true. Petrus, dia menyangkal, dia bahkan mengutuk, kalau aku baca di ayatnya, dia mengutuk Yesus. Dan waktu saat itu, out of nowhere dari semua banyaknya orang, dia sneaking out. Terus dia kayak stare him with God, kayak dia ngeliat gitu. Terus kayak dia langsung inget apa yang Yesus katakan. Pada waktu sebelum waktu ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Dan sering kita melakukan hal yang sama. We made a promise to ourselves. Kita janji 2026 mau hidup sehat, mau diet. Besokannya, bro, bambu, gas. Bingsui, gas. Binkyu, gas. Apapun gua makan. Kayak, saya sendiri memang agak gitu ya. Jadi ini memang firman Tuhan memang pedang yang bermata 3 buat saya ya. 1 ke sana, 2 ke sini. Gitu ya. Jadi sering kita mau janji sama diri kita mau hidup sehat, kita mau rajin kuliah, gue mau dapat GPA yang bagus. Besokannya bolos. Besokannya lagi bolos. Sampai akhir semester bolos. Terus mana janji yang lu buat di awal-awal? Kadang tuh janji ya, kayak misalkan orang pacaran, aku janji mencintaimu sampai akhir hidupku. So, kayak, kadang cuman ngomong doang, terus kayak minggu depannya kayak, bosen, bye. Kadang janji yang kita omongin, itu cuma jadi omong kosong. Yang kita ngomongin, terbang, sulap. Terus kita nggak pernah ngelakuin apa yang kita pernah janjiin.
Dan itu sebuah kegagalan yang besar loh. Janji itu is not hal yang enteng. Tuhan banyak berjanji sama kita. Dan aku percaya Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Dan dari Petrus kita belajar. Dia tuh orang yang hebat banget. Dia orang yang very great. Tapi dia sering mengalami kegagalan dalam kehidupan dia. Tapi dari semua kegagalan dia, the most important thing, he never quit. Katakan, he never quit. Peter's never quit. Gak seperti temannya dia tuh si Yudas yang udah bahkan dia menjual Tuhan Yesus, tapi dia menyerah. Dia menyerahkan akan hidupnya. Dia diceritanya dia gantung diri dan he gone. He quit. But not Peter. Mungkin kalau Peter quit di dalam cerita ini, nasib dia nggak akan seperti yang tertulis di Alkitab sekarang. Dia nggak akan menjadi murid Yesus yang paling terkenal. Dia nggak akan menjadi murid Yesus yang banyak di-mention di Alkitab. Dia nggak akan menjadi orang yang membuat kurang lebih 3.000 orang bertobat di Pentakosta pertama. Jadi kalau kalian yang ingin quit, kalian udah ngerasa kalian udah mau nyerah. Let's remember these 3 things. 3 things you should remember when you want to quit. Yang pertama adalah don't give up during the painful process. Bilang sama-sama, don't give up during the painful process. Jangan quit waktu kamu mengalami proses yang sakit. Waktu kamu ngalamin proses yang begitu menyakitkan. Seringkali kita tuh cuman bayangin the end goal. Cuman bayangin tuh ujungnya doang. Tapi kadang kita nggak mau melewati proses menuju destinasinya. Bener nggak? Aku banyak melihat di generasi kita sekarang, let's to be true, kita suka hal yang instan, bener nggak? Kita maunya cepet, mau ke Genting, gue maunya cepet-cepet, kalau bisa naik pesawat. Kayak kemarin, kita Taylor Monash outing, kita udah nyampe level 7. Terus Steven bilang, kayaknya enak juga ya kalau ada Flying Fox ya turun ke bawah ya. Kayaknya enak juga ya kalau kita panggil helikopter. Gue males banget bro. Kayak JJ mungkin di dalam hatinya kayak, I wanna go slide. Dari air terjun yang ke atas kayak, I wanna go slide. Kayak, I don't know, gue gak mau turun kayak ngelewatin batu-batu. Gue kayak, slide aja sampai ke bawah. Itu yang sering kali kita tuh mau. Kita tuh mau proses yang instan. Kita gak mau ngelewatin proses yang hard. We don't want to masuk ke dalam proses yang menyakitkan. Waktu itu, belakangan tuh suka nge-gym. Keren kan? 2026 Kristus sehat. Nah, aku punya PT. Temen aku, nih namanya Joel. Coba Joel berdiri. Nah, ya pokoknya kalian lihat ya. Joel itu orang yang, nge-gym. Sorry, ke klik. Dia itu orang yang very rajin banget nge-gym. Badannya bagus. Aku bilang, Jo, ayo, gue udah subscribe gym di Taylor's, ayo kita nge-gym. Lu jadi PT gue, Jo. Oke, aman aja. Aman aja. Oke, kita seminggu latihan. Wih, bagus toh, kuat toh, mantap toh. Terus di minggu kedua, kalau ada yang nge-gym tahu bench press kayak, oke, minggu lalu gue bisa angkat 15 kilo. Buat Joel mah 25 kilo gampang, gue 15 kilo kayak. Terus di saat itu juga kita mulai deh 10 kilo. Pelan dulu aja toh, santai. 10, 7,5, 10, terus masuk 12,5. Jo, nggak naik Jo. Weh, gimana sih? Lu minggu lalu udah 15, terus minggu ini 12. Ya gimana ya? Kadang tuh kita merasa proses itu tuh kayak linear point yang kayak, naik ke atas gitu. Coba kita lihat gambar di ini. Ini diambil dari satu buku Atomic Habits yang aku baca buku. Nah itu juga kadang janji itu aku kurang tepatin ya. Aku baca buku. Foto ke Sky. Gue baca buku nih. Darlene Tahanes. Aku baca buku. Baru bab 1 udah nggak lanjutin. Aku udah lupa. Jadi ini adalah instruksi Plateau of Latent Potential. Bisa dilihat di sini kayak kadang this is a result, this is time. Kita bisa lihat ya.
Kadang yang kita pikirkan adalah garis yang hijau. What you think should happen? Kayak waktu gue nge-gym kayak, wah 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5. Tapi dalam realita, yang terjadi itu yang di oren, ada yang di sini malah flat, stagnan. Bahkan realitanya ada yang nggak begini, malah ada yang begini dulu. Ada yang balik lagi, baru ke sini. Kita tuh harus ngalamin yang namanya valley of disappointment. Waktu gue gagal angkat itu gue kayak mungkin agak down ya. Kayak lemah banget ya bro. Tapi seperti Petrus di kisah hidupnya yang penuh dengan proses. Berat bahkan menyakitkan. Dia dikatain iblis. Tiba-tiba dipanggil Simon lagi. Dia harus merasakan kekecewaan sama diri sendiri setelah dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus tidak giving up. Gak kayak Yudas tuh yang udah give up. Jadi hari ini mari kita sadarin kalau dalam realita hidup menuju sesuatu yang besar gak ada yang lurus. Gak ada yang gampang. Bilang kanan kiri, bro, sesuatu yang besar gak ada yang gampang. Sis, sesuatu yang besar gak ada yang gampang. Ada kekecewaan yang dialami dulu. Dan ada satu quote yang bagus. Tough situation build strong people. Situasi yang keras membuat orang yang kuat. Gak ada yang situasi yang mudah membuat orang yang kuat. Gak ada tuh ngangkat beban segitu berat bikin orang yang ngangkat beban cuma kecil-kecil doang tapi bikin ototnya segede gitu. Gak ada. You wanna be big people, you have going to tough situation. And then the second point is, waktu kalian pernah merasa mau gagal, merasa mau quit, ingat satu hal. Remember your why. Ingat tujuan kalian. Pasti di sini mulai sesuatu tuh excited banget. Kayak gue awal-awal kuliah, excited banget kayak, wah mau masak nih bro. Terus lama-lama kok ngalamin namanya ada tugas, ada assessment, ada segala macam, kayak excitementnya tuh kayak udah hilang gitu. Mungkin di sini banyak yang udah melayani. Awal-awal aku ingin melayani vokal, aku udah mau main musik, gue mau jago, tapi availability-nya nggak pernah isi, selalu bolong. Kalau ditanya, aku sibuk. Gimana? How? Where's that excitement? Mana yang excited? Yang excitement itu di awal. Banyak orang ngejalanin sesuatu, stop. Karena mereka lupa sama tujuan akhirnya. Karena mereka terlalu fokus sama proses yang berat. They fail on the process. If you're in this situation, just keep on focus on your destination. Fokus aja sama tujuannya. Jangan, yes prosesnya memang berat. Yang tadi bilang, tough situation build strong people. Toughnya itu harus kita ambil, kita pegang, jalanin sampai akhir. Dan dari sini kita belajar sama Yesus yang pernah merasakan pain yang begitu hebat. Tapi pada akhirnya dia tuh selalu ingat tujuannya. Kenapa dia harus melewati kesengsaraan itu? Kita baca di Mark 16 verse 36 NLT. Abba Father, he cried out, everything is possible for you. Dan di saat ini nih, posisi Tuhan Yesus tuh udah sengsara banget, udah capek banget, udah kayak, dia tahu dia bakal mati. Kayak di posisi dia kayak, Abba Father, he cry out. Yesus cry out. Kayak, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Itu tuh Tuhan Yesus tuh udah kayak, kepala dan mukanya tuh di tanah. Udah tersungkur. Can you feel that tension? Can you feel that penderitaan itu? Dia bilang, please. Orang tuh kalau udah minta please tuh udah yang terakhir banget. Kayak gue pas kemarin build sharing ini kayak, Sky, please help me. Please help me, please bro, I need your help. Gitu. Orang yang ngomong please tuh udah kadang-kadang udah di titik terakhir, he don't know what gonna happen next. Kayak, please take this cup of suffering away from me. Dia mau semuanya lewat, dia gak mau suffer. Capek, nugas capek, begadang, belajar sampai pagi capek, bangun bisnis gagal capek, ditolakin orang capek. Tapi satu kata yang Tuhan Yesus ngomong, yet I want your will to be done, not mine.
Tuhan Yesus tahu dia di sana tuh buat apa. Dia di sana buat kita. Can you imagine if Jesus quit at that moment? Dia bisa aja kabur. Si tiga-tiga itu, bro, gue gak jadi doa, ayo kabur. Bawa gue kabur. Gue gak mau ngalamin begini, dicambuk, disuruh bawa salib, ngapain. Can you imagine if Jesus did that? Kita gak akan dapat keselamatan. Mungkin kita semua gak akan ada di sini sekarang. Mungkin kita di sini gak ada. Kalaupun ada, apa yang terjadi selanjutnya? Kita nggak ke surga. Kita akan mati di dalam kekekalan kalau nggak Tuhan Yesus nggak selesai dengan tujuannya. Dia nggak fokus sama tujuannya. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi menyelamatkan kita, and He did His purpose. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita ingat sama tujuan kita. Why we came to Malaysia? Untuk study. Selesai sekolahmu. Don't quit. Jangan DO. Mungkin emang berat. Belajar sampai tengah malam di book access tuh. 24 jam. Emang berat. Sampai tidur-tiduran di atas meja. Emang berat. Tapi don't quit. Jangan berhenti. Yang ketiga yang kamu harus ingat. Poin ketiga. Seek your source of strength. Let's continue sedikit tentang Peter. Setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, terus Petrus tuh terlihat ingin quit. Nggak disebutin lah di Alkitab secara spesifik dia mau berhenti atau tidak. Tapi Petrus tuh balik ke Galilea lagi. Dia pergi mancing lagi, dia pergi menangkap ikan dan he didn't talk about God. Padahal dia tuh udah ngeliat Yesus pas Yesus bangkit dan Yesus menampakkan ke muridnya. Dia tuh udah ngeliat, dia udah ngeliat Tuhan Yesus. Tapi he go back to his old job. Dia pergi balik menjadi nelayan, dia gak ngomongin tentang Yesus di titik itu. For me, that's the sign that Peter ready to quit. Tapi yang hebatnya ya guys ya, di sini Yesus datang ke Galilea untuk mencari dan bertemu Petrus. Kenapa Yesus harus balik lagi nyari Petrus? Padahal Petrus udah menyangkal dia, udah gagal, mengecewakan, yang bilangnya gue siap mati buat lu. Tapi tiba-tiba dia menyangkal. And that's the great things about our God. Jesus never quit. Jesus never quit. And Jesus never quit. Dia adalah Allah yang gak pernah stop. Dia adalah Allah yang gak pernah quit. Di zaman sekarang, waktu kita ingin menyerah, kita udah lewatin the painful process. Udah tahu the why-nya. Tapi selalu ada deh titik di mana gue udah gak sanggup. Gue udah, bro, I cannot deal with this anymore. Aku boleh minta pemusik naik yuk. Kayak emang ada di titik tuh kita udah Gak kuat. Mau nyerah aja. Ngapain sih gue harus ngelewatin ini semua? Udah gak sanggup. That was the sign. Kalau kalian masih mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Setuju atau setuju? Kadang di dalam kehidupan kita tuh selalu mengandalkan, gue kuat, gue hebat, gue bisa melakukan segala hal, gue bisa melakukan sesuatu, I can do all things, but I fail. Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mungkin di zaman ini kita nggak seperti Petrus yang didatengin Tuhan Yesus secara physically ya, waktu dia ingin quit. Mungkin kita juga kadang ngerasa kalau Yesus nggak pernah hadir dalam kehidupan kita. Aku yakin kita pernah merasakan hal itu. Kita ngerasa ditinggalin Tuhan. Kita ngerasain yang namanya kita sendirian. Waktu di titik yang terendah kita, titik jatuh-jatuhnya kita mungkin ngerasa Yesus tuh nggak ada. But the truth is, Jesus is always with you. Specifically, you, all of us. Bilang kanan kiri, Jesus is always be with you. Ke depan belakang, Jesus is always be with you, Grant. Jesus always be with you, Mikael. Always be with you, Koziel. Always be with you, Michelle. Always be with you, Sky, Nessa,
Ko Edi, Cisien, Jesus is always be with you. Tapi tergantung kitanya. Do we seek God? Apakah kita mencari Tuhan? Did we encounter God? Seperti Tuhan Yesus, Tuhan lo Tuhan. Udah mati, bangkit. Dia Allah yang mengalahkan maut. Dia cari Petrus. He seek his disciple. Karena dia tahu. Karena dia sayang banget sama Petrus. Jesus love Peter. Cukup jujur sama dirimu sendiri dan Tuhan. Kalau kamu gak sanggup, kamu gak kuat menghadapi beban hidupmu, prosesmu. Ingat ini, waktu kalian mau quit. If you want to quit when it's pain, Jesus never quit on the painful process. If you want to quit on your purpose, on your calling, He never quit on His purpose. And if you want to quit on Jesus, Jesus never quit on you. Tuhan gak berhenti sama kalian. Dari waktu kalian lahir sampai nanti kalian sudah menyelesaikan pertandingan di dalam kehidupan ini, Jesus never quit on you. Because of what? Because Jesus love you so much. Karena Yesus bukan sayang lagi. Yesus cinta sama engkau. Dia berjanji yang akan ada sama engkau dari hari pertama kalian ada di bumi sampai hari terakhir kalian ada di sini. He will be with you. Karena dia cinta sama engkau. Dia sayang sama engkau. Mungkin hari ini kita, teman-teman ada yang mau quit. Just remember this thing. Kalian mau quit waktu udah berat. Kalian udah mau quit waktu kalian udah gak tahu what you do now. Kalian udah mau quit karena kalian udah gak kuat. Just be true on yourself. Jujur sama diri kalian sendiri. Tuhan Yesus never quit on the painful process. He never quit on His purpose. Never quit on you. Yuk mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Aku mau hari ini tutup mata kita. Speak to yourself. Jujur. Jujur artinya kamu bicara seapa adanya sama diri kalian sendiri. Bicara apa adanya sama Tuhan Yesus. Say that, Tuhan aku udah gak sanggup. Jujur aku udah lemah. Jujur aku ingin menyerah. Jujur aku udah pengen keluar. Aku udah gak sanggup diproses lagi Tuhan. Aku udah gak sanggup. Udah cari alasannya kemana-mana gak dapet. Be true with yourself and be true with God. Jujur aku udah gak kuat Tuhan. Tapi pada hari ini minta kekuatan sama Tuhan Yesus. Minta kasih-Nya yang ada sama kalian. Bersama-sama dengan kalian sampai akhir hidup kalian. Jesus. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong kami dalam sesakan, menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, kami tetap menyembah Engkau. Ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwa kami percaya. Sampai jiwaku percaya. Jesus. Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
Bapa. Kami mau berserah sepenuhnya sama Engkau. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam api pun, bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Percayalah hari ini Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Mari akui, jujur kadang aku tak sanggup. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua beban kami, semua struggle kami Tuhan. Menantikan jawaban, kami menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang Kau sanggup menolong kami dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hati kami mendengar, kami mendengar jawaban dari-Mu Tuhan. Lagu penghargaan kami mau berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam api. One more time, ku kan bernyanyi. Oh, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami berserah penuh Tuhan di dalam kekuatan-Mu, di dalam kelemahan kami. Kami mau serahkan semuanya sendiri. Ku yakin Kau mengasihi, bahkan di dalam struggle kami, di dalam kekhawatiran kami, kami mau tetap menyembah-Mu. Ku kan menyembah-Mu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
hamba berdoa buat setiap teman-teman anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, hamba percaya pada hari ini ada pesan-Mu yang menguatkan setiap anak-anak muda yang datang dengan segala pergumulan, kesulitan yang mereka hadapi, bahkan melewati painful proses yang Kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tough situation build strong people. Tough training build strong people. Kami percaya Tuhan bahkan tough proses build strong people. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah buat maksud yang buruk buat kami semua. Engkau pasti berniat baik seperti seorang pelatih, seorang trainer yang punya maksud yang baik untuk yang dia latih. Tapi kadang prosesnya berat, kami ingin menyerah. Tetapi biarlah Tuhan pada hari ini Kau ingatkan kami, kadang-kadang kami harus melewati lembah struggle. Tapi kami percaya Tuhan ada satu titik terjadi breakthrough akan terjadi dalam hidup kami. Dalam kesetiaan kami maka ada banyak Engkau membukakan peluang, kesempatan, terobosan-terobosan buat hidup kami. Ajar kami jangan menyerah Tuhan. Engkau pasti menyertai kami membuka jalan dan membuat kami melewati setiap kesulitan yang ada. Dan bahkan janji-Mu bahwa kami akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Engkau. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena Roh-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap teman-teman anak-anak muda di sini. Kau yang memberkati, menguatkan mereka untuk meneruskan menjalani semua proses yang ada dengan setia, dan mereka adalah orang-orang yang tidak ingkar janji. Biarlah menjadi orang-orang yang berdisiplin sebagai murid Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat Kristo yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan, yang menguatkan kami. Berkati Kristo dalam studinya, di dalam juga pelayanan keluarga, masa depan, semua aspek kehidupan, bahkan semua rencana-rencananya semuanya Kau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai dia untuk sungguh-sungguh menjadi inspirasi yang boleh menuntun banyak anak-anak muda untuk juga mengenal Tuhan. Lewat kehidupan Kristo banyak orang-orang boleh dimuridkan, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah Fresh Youth yang luar biasa. Engkau juga memberkati. Sebentar kami akan berdoa dan memberikan persembahan. Engkau berkati setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, kita akan lakukan momen persembahan. Bagi teman-teman yang mau amplop persembahan, yang belum mendapatkan boleh angkat tangan, dan Asyir nanti boleh bantu kalau ada yang memberi secara cash. Tapi kalau yang tidak